lagi di ibadah paling kece seangkasa raya, Voltage Online Service. Buat kalian yang bersemangat untuk ibadah hari ini, mari sama-sama berikan senyuman lebar kalian. Smile! Wah, senang sekali ya bisa ketemu kalian di ibadah online hari ini. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita dan juga peralatan yang kita butuhkan, yaitu Alkitab, buku catatan kalian, alat tulis, dan juga pasti gadget kalian. Ambil posisi yang terbaik dan mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih karena Tuhan selalu ada di dalam musim kehidupan setiap kami. Dan kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik di usia kami masih muda hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini akan berikan harapan, semangat yang baru Tuhan untuk kami melewati setiap hari-hari kami di usia kami. Dan kami percaya hari ini kami siap Tuhan untuk menerima sukacita dan harapan yang baru Tuhan. Terima kasih, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa sama-sama katakan amin. Let's sing our praise for Jesus. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Oh, oh. Say God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. One more time. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Oh, haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Halo Voltagers, tema podcast kita hari ini adalah generasi milenial. Nah, untuk membahas tema kali ini kita udah kedatangan seorang tamu nih, namanya Kak Joyce. Hai Voltagers. Nah, Kak Joyce, kita mau tanya nih, menurut Kak Joyce, generasi milenial yang berkenan di hadapan Tuhan itu seperti apa sih selain kita sekedar viral? Nah, kalau menurut aku sendiri, generasi milenial itu ya anak muda zaman sekarang gitu loh. Kan mereka udah terbiasa nih sama yang namanya internet. Terlebih, mereka juga melakukan kegiatan sehari-hari mereka secara online. Kan juga banyak di antara mereka pasti punya lah yang namanya media sosial. Oleh karena itu muncul nih satu kata yang namanya viral.
Viral itu sesuatu yang populer, yang menyebarnya itu secara cepet banget gitu loh. Seperti cara menyebar virus gitu. Berarti kita ini termasuk anak-anak milenial juga ya, Kak? Bener banget, kita ini termasuk generasi milenial juga. Tetapi yang membuat kita berbeda, kita ini generasi milenial yang tepat di hadapan Tuhan. Seperti apa? Kita ini nggak ketinggalan zaman, tapi kita juga nggak merusak. Kan ada tuh istilah yang muda yang berkarya. Oleh karena itu, kita harus berdampak bagi dunia kita. Nah, benar banget tuh kata Kak Joyce barusan. Kita sama-sama ulang ya. Anak milenial Tuhan yang muda, yang berkarya. Berdampak positif bagi dunia. Kami mengucap syukur Tuhan buat cinta-Mu yang tanpa batas di hidup kami. Oh Jesus, I love you. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Kami menyembah-Mu. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Katakan Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus, I love you. Oh, we love you, Lord. I love you, Lord, with all my
di hati? Sama-sama kita mau katakan, Jesus I love you, oh Jesus I love you. Jesus I love you, Jesus I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus I love you, Jesus I love you, Jesus I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus I love you. Hear the cry of my heart, know every word is true. Jesus I love you. We love you, Lord. Hallelujah. Halo Voltager semua, apa kabarnya? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Mona dari Eagle Kids Magelang. Dan hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema The Millennials. Ya, Voltagers pasti sudah tidak asing dengan kata milenial. Bahkan kata ini di tahun 2019 itu dipopulerkan dan ditetapkan sebagai kata yang sangat populer oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan kalian mau tahu juga, Bapak Presiden kita atau Bapak Jokowi memiliki staf khusus milenial yang tugasnya adalah menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah kepada generasi muda atau menjembatani semua urusan-urusan negara kepada generasi muda. Nah, kenapa sih keberadaan kaum milenial ini sangat penting, bahkan sangat diperhatikan dan selalu kita dengar kata milenial atau kaum milenial ini? Mau tahu jawabannya? Ternyata jawabannya adalah bahwa kaum milenial atau anak muda atau generasi muda atau kalian Voltage itu diciptakan oleh Tuhan supaya kalian menjadi berkat. Katakan sama kakak, saya diciptakan Tuhan untuk menjadi berkat. Good. Nah, Voltagers, tahukah kalian bahwa kaum milenial ini banyak membawa perubahan? Ya, ada dua hal yang kakak mau sampaikan di sini. Apa sih perubahan apa sih yang dibawa oleh kaum muda atau anak muda atau anak-anak seperti kalian Voltagers? Yang pertama adalah soal aplikasi. Nah, sudah pernah dengar kan kata ini? Kalau orang-orang zaman dulu tidak terlalu mengerti apa itu yang namanya aplikasi. Tetapi hari-hari ini kita bahkan sering mendengarnya ataupun kita sering menggunakannya. Contohnya ketika kita mau belanja makanan, kita mau beli minuman, sekarang kita tidak perlu pakai uang cash. Kita hanya menggunakan aplikasi yang ada di smartphone kita semua ya. Itu adalah perubahan yang dibawa oleh anak-anak muda atau kaum milenial. Ya, dan yang kedua, apa sih yang dibawa oleh kaum milenial? Perubahan yang kedua yang dibawa adalah viral. Nah, kalau kata viral ini kalian pasti semua tahu. Karena viral ini adalah salah satu dampak dari sosial media. Kita semua pasti menggunakan sosial media. Kalian juga di rumah pasti menggunakan sosial media. Dan kalian pasti pernah melihat konten-konten yang viral. Atau misalnya seperti
sebuah tempat makan yang lagi viral atau tempat wisata yang lagi viral, dan banyak sekali yang bisa kita upload ke dalam sosial media dan besok paginya ternyata jadi viral, atau hal-hal yang unik. Mungkin kalian buat hal-hal yang lucu, hal-hal yang unik, dan banyak orang akhirnya menyukainya dan itu menjadi viral. Itulah dua hal perubahan yang dibawa oleh kaum milenial. Nah, Voltagers, kakak punya pertanyaan buat kita semua. Apakah Voltagers atau anak-anak Tuhan hari-hari ini apakah diperbolehkan untuk mengikuti perkembangan dan hal-hal yang kekinian di hari-hari ini? Coba jawab. Ya, kakak kasih tahu jawabannya ya. Jawabannya adalah boleh. Asalkan ketika kita mengikuti perkembangan yang ada, itu bukanlah sesuatu yang salah. Kakak ulangi sekali lagi. Jawabannya adalah boleh kita mengikuti perkembangan yang ada atau hal yang kekinian, tetapi ketika kita mengikutinya, apakah itu hal yang salah atau hal yang jahat, kita harus tahu. Dan bagaimana sih supaya kita tahu? Ternyata di dalam firman Tuhan itu ada standarnya. Bagaimana anak Tuhan hidup di dalam standar firman Tuhan, ya. Nah, kita coba buka di dalam Roma 12 ayat 2. Kakak ulang, Roma 12 ayat 2. Sudah ketemu? Oke. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Katakan amin. Ya, jadi Voltagers, apa sih yang menjadi standar anak Tuhan sebagai kaum milenial? Ada 3 poin yang akan kakak sampaikan dan kita boleh catat. Yang pertama adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Kakak ulangi, jangan menjadi serupa dengan dunia. Segala sesuatu yang baik itu datangnya dari Tuhan. Tetapi kalian harus ingat bahwa ada iblis yang tidak tinggal diam, bahkan iblis itu selalu penuh dengan tipu daya, membuat kita kadang tidak sadar bahwa sesuatu yang nampaknya keren, nampaknya viral, atau kekinian itu menarik kita untuk melakukannya, tetapi sebenarnya itu adalah hal yang jahat dan hal yang salah. Nah, contohnya peristiwa viral. Kita melihat sesuatu yang viral di sosial media. Ada anak yang membuli temannya, ada anak yang menjelek-jelekan gurunya, ada anak yang berkata-kata kotor, ada anak yang banyak hal yang sepertinya kelihatannya keren ya, dia bisa berbahasa kotor, dan kita ikut-ikutan. Nah, hal-hal yang seperti itu akhirnya lama-lama kita terpengaruh dan rasanya pengen kita ikut-ikutan seperti itu. Pengen ikut-ikutan terkenal, pengen ikut-ikutan kekinian supaya orang bisa suka, bisa like, bisa komen yang banyak gitu seperti. Jadi kakak mau sampaikan di sini adalah jangan sampai kita memiliki kepuasan diri yang bukan menyenangkan Tuhan, tetapi kepuasan diri kita itu lewat status yang kekinian, tetapi kepuasan diri kita lewat hal-hal yang jahat yang kita lakukan. Jangan lakukan seperti itu. Nah, di saat itu kalau kita melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang salah, itu namanya itu akhirnya kita dinamakan sebagai anak-anak yang menjadi serupa dengan dunia. Nah, yang pertama tadi jangan menjadi serupa dengan dunia. Dan ada poin yang berikutnya, poin yang kedua itu adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Katakan sekali lagi, berubahlah oleh
pembaharuan budimu. Betul sekali ya. Jadi sebagai anak Tuhan, kakak juga dan kita semua generasi milenial, kita harus berubah. Katakan, saya harus berubah. Betul, kita harus berubah adik-adik. Jadi hari-hari ini saja pandemi membuat banyak perubahan ya, di mana kita harus bersekolah online, di mana gereja kita juga harus ibadah secara online. Tetapi apakah kita akhirnya malas tahu? Tetapi akhirnya apakah kita jadi bermalas-malasan? Tidak, kita harus belajar berubah ya. Generasi muda harus belajar berubah. Ketika sekolah online, ya kita harus semangat mengikuti sekolahnya. Ketika kita ibadah online, kita juga harus penuh antusias untuk mengikuti ibadahnya. Yang mau katakan amin. Amin ya. Jadi jangan menjadi anak yang malas, jangan menjadi anak yang tidak mau tahu dan tidak mau berubah ya. Karena ini bukanlah standar anak Tuhan yang milenial. Ini bukan standar yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau adalah anak-anak muda milenial, voltagers kalian, belajarlah untuk berubah. Katakan sampai telingamu mendengar, saya mau belajar berubah. Wah, puji Tuhan. Kakak mau bercerita tentang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Daniel dan teman-temannya. Jadi ketika itu bangsa Israel jatuh ke tangan Nebukadnezar atau Raja Babel. Dan Tuhan tetap memperhatikan bangsanya dengan membangkitkan seorang Daniel dan teman-temannya. Diceritakan bahwa Raja Babel memilih beberapa orang dari bangsa Israel itu untuk diajari, untuk dididik, untuk dirawat, dan diperlakukan dengan yang baik. Agar suatu saat mereka menjadi orang-orang yang penting, orang-orang yang dapat bekerja kepada Raja Babel. Tahu nggak? Di dalam Alkitab, bahkan seorang raja ketika memilihnya itu ada pemilihan yang spesifik. Dan coba kita baca di dalam Daniel 1 ayat 4. Apa sih kriteria pemilihan seorang raja? Daniel 1 ayat 4. Sudah ketemu? Oke, kakak bacakan ya, perhatikan. Yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Kita lanjut ya, tadi ayat yang keempat, sekarang kita cari ayat yang ke-17. Ayat ke-17 dikatakan, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Ya, jadi ini adalah kriteria yang dicari oleh raja untuk memilih orang-orang yang dapat bekerja kepada Raja Babel. Nah, adik-adik kalian tahu bahwa keberhasilan Daniel dan teman-temannya ini pastinya bukan hanya sekedar perkenanan Tuhan saja, tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya itu karena mereka juga adalah orang-orang yang cakap, orang-orang yang bisa diandalkan, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang mau bekerja, dan yang hatinya melekat pada firman Allah. Jadi Daniel ini dan teman-temannya bukan orang yang suka bermalas-malasan.
sehingga dia dipilih oleh Tuhan. Oh, karena kemurahan Tuhan, akhirnya mereka dipilih untuk dipekerjakan kepada Raja Babel. Bukan seperti itu, tetapi Daniel dan teman-temannya adalah orang-orang yang rajin, orang-orang yang cakap, orang-orang yang mau bekerja, sehingga mereka dipilih oleh Raja. Kita mau belajar dari tokoh Daniel dan teman-temannya di sini, bahwa jangan hanya berharap oke, Tuhan akan memberkati saya, atau jangan berharap Tuhan tolong pakai saya mau jadi orang yang memberkati banyak orang. Tapi kita tidak melakukan apa-apa, tapi kita hanya bermalas-malasan, tapi kita hanya tidur-tiduran saja di rumah. Tuhan, aku pengen cita-citanya jadi dokter, tapi pada waktu sekolah online kita bermalas-malasan. Kita tidak serius ikuti sekolah. Nah, jangan seperti itu. Kita harus mempunyai sikap yang mau berubah, mau belajar, dan mau hatinya terus melekat oleh firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Ya, jadi kakak mendorong kita semua untuk kita tidak malas. Bahkan kalau ada kesempatan untuk belajar, belajarlah. Ya, dan jangan menolak kesempatan yang Tuhan berikan. Kita harus mengupgrade diri kita, kita harus belajar untuk terus mengembangkan diri kita. Jangan malas, ya. Yang mau katakan amin. Oke, coba kita baca lagi di dalam Daniel 1 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-20. Kakak bacakan ya. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ayat 19, Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Ayat yang ke-20, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Wow, luar biasa. 10 kali lebih cerdas adik-adik. Ya, 10 kali lebih cerdas Daniel dan teman-temannya ini. Mereka melebihi orang-orang yang ada di sekitaran mereka. Karena mereka memiliki hal-hal yang tadi yang kakak sebutkan. Mereka mau belajar, mereka tidak malas, mereka mau mengembangkan diri mereka. Dan mereka mau menjadi terang buat orang banyak ya. Jadi kita yang saat ini anak-anak Voltage, mari kita menjadi anak muda yang membawa pengaruh, menjadi anak muda yang menjadi berkat, yang menjadi terang, yang berbeda dari anak muda yang ada di luaran sana. Kita jangan sama dengan anak-anak yang ada di luar ya, tetapi kita harus berbeda. Ketika orang-orang di luaran sana tidak punya ide, anak-anak Tuhan punya ide yang cemerlang, ya. Ketika anak-anak muda di luar Tuhan malas-malasan, kita anak-anak Tuhan jangan malas-malasan. Justru kita harus bekerja dengan keras. Yang mau katakan amin. Oke, poin yang ketiga, standar anak Tuhan yang milenial. Yang ketiga adalah menjadi anak yang bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Wow, kakak ulangi ya. Menjadi anak yang bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah tentunya, dan yang sempurna. Dari poin ketiga ini kita mau belajar tentang mempertimbangkan segala sesuatu yang kita lakukan, bahkan yang kita kerjakan. Itu adalah standar anak Tuhan. Jadi jangan asal-asalan, jangan ngawur,
jangan ikut-ikutan seperti itu, tapi kita mau mempertimbangkan. Misalnya, apakah kalau saya memposting hal-hal yang ada di media sosial ini, apakah itu hal yang baik? Apakah itu yang berkenan kepada Tuhan? Seperti itu, kita harus mempertimbangkan segala sesuatu yang kita kerjakan. Ketika kita mau buat TikTok gitu ya, apakah itu baik? Apakah itu menginspirasi orang? Apakah itu berkenan kepada Tuhan? Nah, jadi ketika kalian menggunakan platform untuk sosial media, pergunakanlah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Misalnya ketika kalau kalian tuh suka menulis, kalian buat caption-caption yang memberkati, bukan kata-kata yang jorok, bukan kata-kata yang tidak bagus untuk dibaca orang. Nah, kita mau belajar mempertimbangkan hal-hal yang baik yang kita harus tuliskan di dalam media sosial kita. Begitu juga kalau kakak sering lihat kita banyak menggunakan aplikasi TikTok, ya, pergunakanlah. Misalnya kita membuat dance, pergunakan itu untuk memuji nama Tuhan dengan hal yang fun, yang kreatif, sehingga itu dapat menginspirasi banyak orang, dapat memberkati banyak orang. Oke, jadi kesimpulannya adalah menjadi anak Tuhan yang kekinian ada 3 poinnya, kakak ulang. Apa saja? Coba kalian baca sekali lagi. Menjadi anak Tuhan yang kekinian atau yang milenial, yang pertama adalah jangan menjadi serupa dengan dunia. Betul, kita harus berbeda. Yang kedua, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi kita menyesuaikan diri kita belajar berubah, kita mengembangkan diri kita. Dan yang ketiga, menjadi anak yang membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita dengan bijaksana mempertimbangkan apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita buat, baik itu di dalam media sosial, baik itu di dalam status kita di WhatsApp, itu apakah hal yang baik atau hal yang berkenan kepada Tuhan. Yang mau katakan amin? Ya, amin. Kakak mau tutup dengan satu ungkapan yang berkata, yang muda yang berkarya. Itu benar. Kita sebagai anak Tuhan, kaum milenial, voltagers, kita percaya bahwa karya-karya kita, karya-karya kalian itu bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Sehingga itu memberkati keluarga kita, kota kita, gereja kita, bahkan negara kita. Yang mau katakan amin. Kalau ada saudara atau teman di samping kiri kalian, coba bilang, ini baru namanya anak milenial. Ya, wow, katakan sama kanan kirimu, kamu anak milenial. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku mau sepertimu Yesus,
jadikan lagu ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin. Seperti lagu ini, Tuhan Yesus, kami mau terus dibentuk, kami mau terus disempurnakan untuk menjadi alat-Mu yang sempurna, yang memuliakan nama Tuhan. Adik-adik di rumah, hari ini Kakak mau bertanya kepada kalian, buat kalian yang belum menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai Bapakmu, mari angkat tanganmu, Kakak mau berdoa untuk kalian. Tuhan Yesus, Kak Mona berdoa buat anak-anak Voltagers yang hari ini mau mengakui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tuhan, biar Engkau masuk di dalam hati mereka saat ini, Roh Kudus turun di dalam hidup mereka, menjamah hidup mereka. Berkati mereka Tuhan, biar kehidupan mereka memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan akan pakai mereka menjadi anak milenial yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kak Mona juga rindu berdoa buat teman-teman Voltage yang lagi sakit hari ini. Mari ulurkan tanganmu, angkat tanganmu. Kita berdoa bersepakat. Tuhan, Engkau adalah Bapa yang menjaga setiap anak-anak ini. Tuhan, sembuhkan yang sakit, bagian-bagian yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah Tuhan bagian-bagian yang sakit, mungkin kakinya yang sakit, Tuhan yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hadirat-Mu yang manis, yang telah mengajarkan kami bagaimana kami menjadi anak muda, anak Tuhan yang milenial di zaman ini Tuhan. Terima kasih, biar kiranya Engkau yang memberkati firman yang ada, biar setiap kami melakukan firman yang sudah kami dengar. Mari kita terima berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dan berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan kalian. Ketika kalian bersekolah online, ketika kalian beribadah online, kalian akan menjadi anak-anak yang dipakai Tuhan luar biasa. Anak-anak yang berkarya lebih lagi di luaran sana, menjadi anak-anak yang berdampak, anak-anak yang menjadi terang buat orang-orang di dunia ini. Hamba berdoa, perkatakan berkat atas kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang menerima berkat Tuhan katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.